Menghasilkan sebuah karya. Wih, luar biasa. Ini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu Om Tan. Iya. Tadi closing statement dari jenengan itu menjadi salah satu pemantik agar dari teman-teman atau tim dari Sakura Family bisa lebih punya semangat untuk menghasilkan karya-karya selanjutnya. Oke, nantikan karya-karya dari Sakura Family. Mas Arif, hari ini ada jadwal podcast. Oh ya? Mari gaskan! Menurut cabang filsafat itu sendiri ya, Mas? Asem ya, ternyata perawat RSUD Banyumas tidak hanya berpikiran fakultatif di bidang keperawatan saja, tapi lebih meluas ya. Meluas. Filsafat barang ya, Om Tohan. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya, MC Magang di Sakura Podcast, Arif Mukhlasi. Oke teman-teman, seperti janji saya di episode sebelumnya, sebelumnya untuk teman-teman yang belum menyaksikan episode sebelum ini, silakan mampir dulu ke episode sebelumnya. Jadi, ini merupakan episode kedua daripada podcast di Sakura Family. Jadi, janji saya di awal adalah saya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang wow. Oke, jadi untuk narasumber kali ini kita akan menghadirkan salah satu perawat senior di bagian jiwa dan dia merupakan seorang organisator yang ulung. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut dia, Mas Tohan Saputra. Oke, selamat datang Mas Tohan. Jenengan sekarang sedang berada di kawasan Ngobras. Ngobrol santai. Mari bicara, lepaskan pelan-pelan. Oke, dan Tuhan, seperti pepatah yang banyak beredar di masyarakat, barang siapa yang tak kenal, maka tak bisa hutang. Maka untuk sebelum kita memulai ngobrol ini, silakan perkenalkan dulu nama jenengan. Halo teman-teman. Loh, kok hutang, Mas? Tak kenal maka tak sayang. Oh iya, oke lah. Berarti saya salah ya, Mas ya? Salah. Oke, berarti jangan sudah melihat episode pertama? Sudah. Oke, sebenarnya di episode pertama juga sudah direvisi oleh Bung Alex. Oke, lanjutkan Mas Tohan. Perkenalan jenengan, lanjutkan. Oh iya. Maaf, nggak konsen. Oke lah. Sorry. Ya, sahabat-sahabat, perkenalkan nama saya Tohan Saputra. Biasa dipanggil Om Tohan. Oke, Om Tohan. Salam kenal Om Tohan. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Mas Ocil. Ocil. Oke. Mas Ocil. Jadi di Ocil. episode kali ini kita akan punya sebutan baru, yaitu untuk Mas Tohan kita sebut sebagai Om Tohan dan MC magang di Sakura Podcast sebagai Mas Ocil. Oke. Jadi seperti ini, Mas Tohan, Om Tohan, sorry. Om Tohan. Jadi untuk episode kedua ini kan kita ada topik nih, ya. Topik yang akan kita bahas yaitu kebebasan berpikir menuju etika dalam berekspresi, ya. Karena saya melihat Anda sangat mumpuni di bagian ini, maka Anda sebagai narasumber kali ini, ya. Sebelum nanti memulai untuk topik tersebut, saya ada kata-kata pemantik agar nanti bisa leluasa untuk jenengan menjelaskan panjang lebar ke teman-teman di Sakura Podcast. Kata pemantiknya seperti ini, teman-teman. Jadi, kebebasan berpikir itu, kita bisa berpikir sebebas-bebasnya, atau justru kebebasan itu malah menjadi ketidakbebasan ketika proses berpikir kita berada di lingkup sosial. Oke, Om Tohan, itu kata pemantik untuk podcast kita hari ini. Jadi, untuk perspektif dari Om Tohan sendiri, itu apa? Untuk kebebasan ya, Mas.
Ya, kebebasan berpikir cerita dari perspektif kebebasan. jenengan. Iya. Untuk kebebasan sendiri di era sekarang itu sangat luar biasa di kalangan masyarakat ya Mas. Oke, ya, itu yang beredar Media saat sosial, ini, iya, seperti yang itu ya. beredar. Jadi sebelum kita melangkah untuk kebebasan Berpikir. berpikir, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud kebebasan berpikir. Oke, berarti sebelum kita nanti panjang lebar, kita pahami dulu ya pengertian Iya, daripada betul kebebasan sekali. berpikir. Iya, betul sekali. Ya, jadi kebebasan berpikir itu apa? Jadi kebebasan berpikir menurut saya itu kebebasan bisa disebut juga kebebasan hati nurani. Oke, berarti kebebasan berpikir itu bisa disebut juga kebebasan hati nurani. Ya. Kebebasan seorang untuk memilih dan mempertimbangkan sudut pandang diri tanpa terpengaruh oleh orang lain. Di dalam kebebasan itu tersebut, itu terdapat ada gagasan, ide yang didasari oleh logika, Mas. Oke, ya. Jadi itu perspektif dari jenengannya. Ya, Kalau betul semisal sekali. boleh saya pahami, ini perspektif saya ya. Ketika jangan mengatakan seperti itu, di situ ada kata-kata seperti ini, bahwa kebebasan berpikir itu ya merupakan hasil dari diri kita sendiri tanpa terpengaruh oleh orang lain. Berarti Iya, murni betul, ya, murni itu. benar-benar di dalam Betul. diri kita sendiri. Iya, betul sekali. Oke, berarti ketika kita sudah terpengaruh oleh orang lain ataupun nilai-nilai di luar kita, berarti itu sudah tidak dikatakan kebebasan berpikir. Iya. Tidak, karena tidak murni ya. Iya. Betul. Oke, luar biasa. Itu teman-teman untuk pengertian daripada kebebasan berpikir sendiri. Begitu. Iya. Terus ada yang menarik menurut saya, Om Tuhan. Di akhir-akhir pengertian tadi ada berdasarkan logika. Kan ada tuh ya, bla 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 menghasilkan ini dan berdasarkan logika. Seperti itu, otomatis ada aturan mainnya nih. Ketika memang kita bicara logika, tidak serta-merta kita berpikir ini sebebas-bebasnya, ternyata seperti itu ya. Jadi gimana menurut jenengan? Ya tentu saja, Mas. Di sini ada kebebasan berpikir. Heeh. Itu ada aturan mainnya. Oke. Seperti Mas Arif aja, jomblo kan, Mas Arif? Oke, ya. Kenapa? Itu pasti- Kenapa Anda mengangkat Loh. hal-hal privasi di sini? Loh, itu. Ini kan contoh nyata loh. Oke. Contoh nyata ya. Agar tidak ini ya, Iya. agar tidak ngerasa nih ya. Betul. Oke, iya. benar-benar Langsung sih. saja to the point aja. Iya. Cuma rada nyelkit gitu Mas. Pedesnya sampai ke embun-embunan. Iya. Oke, lanjut Iya, Mas. lanjut. Untuk aturan main itu kebebasan berpikir sebelum kita melangkah untuk aturannya, Heeh. kita harus mengetahui apa sih berpikir. Oh, ternyata berpikir sendiri ada ini ya, pengertian secara Iya. pribadinya ya. Iya, ada. Berpikir itu ya. Ada. Oke, Jadi gimana? berpikir itu proses mengelola informasi yang diterima berupa gagasan, ide dan lain-lain, Mas. Oke. Berarti tadi kan awal kebebasan berpikir sendiri, Iya, ternyata iya. ketika berpikir ada ini ya Ada. pengertiannya ya. Iya. Jadi menerima informasi dari luar yang akhirnya menghasilkan apa tadi? Betul, menghasilkan Gagasan ya, gagasan, ide dan lain-lain. Oke, itu berarti ternyata sebelum kita masuk ke aturan main teman-teman, kita harus paham dulu berpikir itu apa. Iya. Seperti itu ya Mas Tuhan ya. Aduh Om Tuhan, sorry Iya. keceretot lagi nih Mas Tuhan. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, Mocil. Iya, Manusia Mas sih, Ocil, Mas Ocil, jangan Ocil. Oh, iya. Belum menikah, Mas. Mas. Oke. Ya, jadi Mas itu Ocil. teman-teman, itu baru pengertian ternyata Iya. aturan mainnya. Kita masuk ke aturan main. Om Tuhan. Untuk aturan main itu misal contoh ya, Ya, contoh. berpikir ya. Heeh. Sumama saya sedang makan. Oke, Memakan makan. makanan. Ya, itu kan ada rasanya pedas, asin, masam. Iya. Ya. Belum tentu kalau dimakan orang itu rasanya sama seperti saya yang saya Oke. rasakan. Itu Kayak gitu. berarti maksudnya subjektivitasnya tinggi Iya, ketika itu. betul sekali. Iya. Heeh, oke. Iya. Berarti itu yang dikatakan berpikir atau bukan yang Ini berpikir? bukan yang berpikir. Oke, Iya. hanya perasaan berarti Iya, ya? perasaan. Karena terlalu subjektif Iya. tersebut. Yang berpikir itu justru misalnya 2 tambah 2 itu 4. Oke, berarti diterima oleh orang lain. Iya, diterima oleh orang lain. Oh, iya, Iya. paham. Iya. Oke. Terus lanjut. Terus untuk kebebasan sendiri ya Mas, itu juga ada aturan main. Dan seperti biasa Mas,
sebelum melangkah untuk kebebasan berpikir, kita harus mengetahui apa sih itu kebebasan. Oke, ya. Jadi di sini arti kebebasan itu bukan sebebas-bebasnya. Kebebasan itu bukan sebebas-bebasnya. Iya. Oh, berarti ada pembatasnya, ada Iya, tetap batasan-batasan ada tertentu. batasan-batasan. Oke. Jadi kebebasan yang mengutamakan atau mempertimbangkan dari segi aspek norma, agama dan budaya. Oke, berarti ternyata saya ada ilmu baru ini, Mas. Iya. Om Tohan. Iya. Jadi ternyata kebebasan itu tidak serta-merta menjadi bebas sebebas-bebasnya, malah bebas itu ada batasan ya. Iya. Mungkin kalau boleh, ini nanti bisa dibenarkan lagi ya. Bisa. Saya menganalogikan. Sama-sama. Mas Oksil menganalogikan Ini kan nih. menurut pendapat saya, Mas. Iya, maksudnya ini saya menganalogikan daripada teori yang jenengan sampaikan Iya, tadi ya. iya, betul. Kalau semisal kebiasaan itu barangkali ketika saya berada di rumah rumah saya, Iya. itu saya bebas ya, bebas Iya. bertindak Iya. atau apapun, misal Iya. bahkan sampai telanjang pun saya bebas ya. Iya. Tapi ketika saya di luar rumah telanjang, barangkali itu sudah melanggar norma-norma yang ada. Iya, itu pornografi, Mas. Iya. Bisa kamu masuk ke Ke RSC ya, Iya. psikiatri ya, Iya. RSD Banyumas. Oke. Iya. Oke, ternyata ini hal baru teman-teman, ilmu yang cukup menarik menurut saya, bahwa ternyata kebebasan itu justru bukan hal yang benar-benar bebas ataupun bukan sebebas-bebasnya. Seperti itu. Tapi betul. saya mau mencolek yang tadi, yang di awal nih ya. Ternyata ada ini ya, ada apa namanya, yang jalan mengatakan rasa pedas, rasa manis, rasa masam dan Iya. sebagainya. Saya punya minuman ini, Mas Tuan. Waduh, Ini waduh. merupakan kopi together, kopi yang diracik dari 100% kopi alami dengan cara tradisional. Teman-teman, ini merupakan kopi dari hasil ataupun karya teman-teman di Sakura Family. Jadi seperti di episode pertama, Sakura Family memiliki semacam paguyuban, yaitu ya paguyuban yang sesuai yang kita namai sebagai Yayasan Punta Dewa. Oke, jadi silakan dirasakan apakah ini benar-benar mantap. Saya rasakan ya, Mas. Iya, saya juga. Coba. Segar sekali ini, Mas. Cara pemesanannya gimana ya, Mas? Oke, Anda tertarik? Tertarik. Bagaimana rasanya? Enak. Oke, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau pesan kopi dari Punta Dewa, Kopi Together, bisa hubungi nomor di bawah sini. Bawah sini, Mas Tuhan. Om Tuhan. Bawah sini. sini. Iya. Iya, Oke. Mantap. Oke, kita lanjutkan Om Tuhan. Untuk tadi kan kita sampai di kebebasan Om Tuhan. Jadi ada yang perlu ditambahkan untuk kebebasan tersendiri. Ada, Mas. Jadi kebebasan itu perlu dipertanggungjawabkan nantinya hasil buahnya, Mas. Hasil buah dari kebebasan itu sendiri. Iya. Tadi kan kita ada berpikir, ada kebebasan. Iya. Ketika kita kan pengertian dari kebebasan tadi tersangkut norma, berarti ada pertanggungjawaban Iya, ya. tetap ada pertanggungjawaban. Oke. Misal hasil buah dari kebebasan itu sendiri itu sebisa mungkin bermanfaat dan bisa membawa kita ke dalam perubahan. Oke. Tidak Otomatis merugikan orang lain. otomatis perubahan yang lebih baik ya. Iya, lebih baik. Dan tidak. Merugikan orang lain. Oke, sip mantap. Ya, ternyata ada pemahaman baru ya Mas ya untuk kebebasan itu sendiri ya. Jadi itu bahkan nantinya ketika kita benar-benar sudah mengekspresikan dari kebebasan itu harus ada pertanggungjawaban Iya, gitu ya. harus Oke. Nah, untuk ini Mas, untuk tadi kan kita sudah ada beberapa poin yang kita bahas. Yang pertama, kebebasan berpikir tersendiri, Iya. terus aturan main daripada kebebasan itu apa, berpikir itu apa, gitu ya. Seperti yang kita harapkan dan Tuhan, jadi kita sampai di ekspresinya agar ekspresi itu bisa beretika. Jadi kan tadi jangan mengatakan agar tidak sebebas-bebasnya gitu. Menurut jenengan gimana? Jadi hubungan maksudnya ya Mas? Iya, hubungan daripada antara ini. kebebasan berpikir dengan etika. Iya, betul sekali. Kemarin saya habis bermain dari Sepertinya, Yunani. waduh, jauh ya Mas? Iya, Anu, di sana Om Tuhan. neser ikan. Nyeser, dapat apa? Petik, Iya, cutting. dapat petik, cutting. Oh, ada cairnya apa enggak? Ada. Dan pulangnya Heeh.
hebatnya saya pulangnya itu mendapatkan ilmu etika. Waduh, luar biasa. Tidak hanya mendapatkan cutting, betik, ternyata ada ilmu yang membahas etika. Oke. Etika sendiri itu mempunyai arti. Kalau bahasa di sana itu etikos atau etos. Oke, di Yunani itu ya? Iya, di Yunani. Etikos atau etos. etos. Iya. Oke. Kalau Ya. di Indonesia itu artinya Heeh. kebebasan atau watak. Oke, watak ya. Kalau di Indonesia itu ya. Iya. Heeh, lanjut. Dan menurut cabang filsafat itu sendiri ya, Mas. Asem ya. Ternyata perawat RSUD Banyumas tidak hanya berpikiran fakultatif di bidang keperawatan saja, tapi lebih meluas ya. Meluas. Filsafat barang ya, Om Tohan. Yo. Itu mengatakan bahwa etika itu merupakan norma atau moral yang Oh, barangkali kebenaran. barangkali Atau yang diartikan gini kebenaran. Om Tohan, barangkali jenengan ini kemarin karena kecapean habis dari Yunani, Iya, perlu betul medang sekali. perlu Aduh, medang medang lagi, perlu Iya, medang betul lagi. sekali, medang. Oke, ini kopi dari Saya sampai lupa Punta bahasa Yunani. Dewa. Oke, lanjut Mas Om Tohan di etikanya tadi. Ya, di etika tadi ya. Maksudnya tadi itu Heeh. moral atau pembenaran, Mas. Oke, terus lanjut. Terus etika itu ada 6 prinsip ternyata, Mas. Oh, ternyata ada 6 prinsip untuk etika Iya, itu ya. betul sekali, Yang Mas. pertama, Yang pertama itu keindahan, keindahan. Oke. persamaan, Persamaan, kebaikan, kebaikan. keadilan, Oh, ternyata ada keadilan juga ya. Ada Luar keadilan. biasa. Lanjut di kelima, kebebasan, kebebasan. iya. Terus yang terakhir kebenaran. Wah, luar biasa. Ternyata di etika ini ada estetikanya juga ya. Di awal itu keindahan. Iya, keindahan. Oke. Ya, berarti itu untuk ini ya, Mas ya. Untuk ini juga termasuk oleh-oleh yang luar biasa dari Yunani. Yang dari Yunani ternyata membawa oleh-oleh banyak, enggak cuman ikan petik dan sebagainya ya. Ini ada 6 prinsip di etika tersebut, teman-teman. Ini menurut saya hal baru ketika kita bicara tentang etika, ternyata ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Oke, jadi gini, itu kan baru di etika ya, Mas Om Tohan. Oh iya. Om Tohan. Ya, Om saya ini saya Mas salah Ocil. saya salah ngomong Mas ya, jangan Nggak apa-apa. kontok-kontokan ya. Iya, Karena nggak kita apa-apa, Mas Ocil. harus beretika. Iya. Oke. Ya. Tepat sekali itu. Ya, jadi lanjut di ini ketika kita mengekspresikan ketika etika dalam berekspresi tersebut. Korelasinya, tadi kan baru di etika. Jadi hubungan antara etika dan kebebasan berpikir itu di sini dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari hendaknya kita harus mencakup itu tadi keindahan. Keindahan. 6 prinsip, yang intinya 6 prinsip tadi ya. Iya. Contohnya ya, ada 2 orang anak. Heeh. A, katakanlah A dan B ya. Iya, berarti si A sama si B. Iya. Dia melihat seekor gajah. Oke, di situ ada Iya, gajah. ada gajah. Heeh. Terus yang A lihatnya dari depan, Heeh. yang B lihatnya dari Dari belakang. Iya. Oke. Otomatis nampaknya kan beda-beda. Iya, si A Si A itu melihat dari depan itu ada gading, ada gading, ada belalai, telinga ada juga kaki, gitu ya. Iya. Heeh. Terus si B di situ melihat pantat, Mas. Waduh. Iya. Kasihan ya si B ya. Iya, kasihan banget. Iya, yang depan itu Iya. melihatnya wajah, yang Iya. belakang ya pantat Iya. gitu ya. Lihatnya pantat, ada ekor, kaki juga. Iya, itu untuk yang si B. Iya. Ketika dipertemukan itu tidak membuat pembenaran sendiri-sendiri kayak gitu, Mas. Oh, oke, harusnya tidak membuat pembenaran masing-masing. Iya, betul Maksudnya? sekali. Jadi intinya nanti di situ itu akan terlihat nilai persamaan kayak gitu. Oh, persamaan. Iya, persamaan. Tapi kan ketika disamakan itu kan si A kan dari perspektif depan, Iya. si B dari perspektif pantat tadi ya. Iya. Ketika disamakan kan tidak mungkin dan Tuhan Mas Om Tohan. Lah, makanya dari itu tidak menimbulkan perdebatan yang berlarut-larut. Oke, iya berarti kembali lagi ya di 6 prinsip tersebut ya Iya. ada etika ya. Iya, betul sekali. Oke teman-teman, ini tak kira tadi
Om Tohan ini di Yunani menceritakan bertemu dengan gajah, ternyata ini termasuk analogi berarti ya, Iya, ilmu analogi juga itu. ternyata. Itu termasuk analogi betul sekali. Ketika ada si A dan si B melihat gajah dalam sudut pandang yang berbeda, padahal mereka sama ya, sama-sama memiliki kebenarannya. Iya, Tapi ketika sama-sama. didebatkan Iya. dengan tidak dasar Iya. etika, otomatis hasilnya disharmonisasi ya, Iya, tidak ada betul. keindahan dan Betul, sebagainya. betul sekali. Oke, itulah berarti keutamaan, Iya, keutamaan. yang kita perlu dasari dalam berekspresi. Begitu apa bukan Mas jenengan? Betul sekali. Oke, mantap, luar biasa. Ternyata ini jenengan tidak hanya pintar tapi bijak ya, Om Tohan ya. Iya, bijak. Bijak, Bukan bajak. Oh, bijak itu Iya. yang di sawah itu pakai ini. Itu traktor. Oh, traktor ya. Bukannya bajak sawah ya Mas ya? Bukan. Oh, bukan. Sapi, ya? sapi. Oh ya, sapi Kerbau. ya. Oke. Ini kayaknya Pantat lagi pantat. nah, kayaknya jenengan ini kelamaan di Yunani, akhirnya sampai lupa bajak sawah dan sebagainya. Ini kayaknya. Oke, Mas Om Tohan. Jadi itu ternyata pentingnya kita dalam menerapkan etika dari ekspresi tersebut ketika berekspresi gitu ya. Iya. Oke. betul sekali. Ini closing statement, Mas Om Tohan, sebelum nanti kan ada tradisi di ini sebelum quote of the day, ada yang mau ditambahkan belum di topiknya? Apa sudah cukup Ini untuk sudah cukup sih. Waktunya kalau dijelasin itu terlalu panjang dan panjang, lebar ya? Sampai nanti malam nanti. Oke, bisa. iya. Iya. Padahal jangan ini harus ke Yunani lagi Iya, apa enggak? harus ke Jepang malah saya Oh, harus. ke Jepang nanti dapat terminologi baru ya. Oke, teman-teman. Ya, itu dari Om Tohan, penjelasannya luar biasa menurutku, cukup menarik. Jadi tidak hanya menjelaskan tentang ilmu, juga ada analogi pantat juga ya. Iya, pantat. Luar biasa. Oke, seperti biasa tradisi di Ngobras, ngobrol santai. Mari bicara, lepaskan pelan-pelan saja. Jadi di tradisi kita itu ada, ada quotes usutnya ya? of the day. Oh. Bukan usutnya, Usut. itu jargon. Salah ya? Salah. Oh, iya, salah. Tapi saya tidak Sorry. mempermasalahkan kesalahan itu, karena kita harus beretika. Oke, agar timbul keindahan. Oke, ada quotes of the day yang perlu jangan sampaikan untuk teman-teman di Sakura Family. Jadi orang-orang besar itu ditumbuhkan dari kebebasan berpikir yang beretika. Oke, luar biasa. Dan ada satu lagi untuk Sakura ini. Oke, ada Sakura ya. Iya. Terus Berikan kami kebebasan berpikir, maka akan kuhasilkan sebuah karya. wih, luar biasa. Ini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu Om Tan. Iya, iya. Tadi closing statement dari jenengan itu menjadi salah satu pemantik agar dari teman-teman atau tim dari Sakura Family bisa lebih Iya. punya semangat untuk Iya, menghasilkan karya-karya selanjutnya. Oke, nantikan karya-karya dari Sakura Bentar, Family. Jangan lupa guys, beli ini. Oh iya, Jadi ya. jangan lupa. Oke, ini saya cukup dapat poin plus ternyata menghadirkan narasumber seperti Om Tohan. Tidak perlu diperintah untuk endorse, mengendorsekan sendiri. Oke, luar biasa. Semoga narasumber selanjutnya bisa seperti Om Tohan. Ya, ini berhubung waktunya sudah panjang kali lebar, barangkali jangan mau ke Jepang gitu ya. Boleh saya tutup? Boleh, boleh. Silakan. Oke. Apa saya langsung pergi saja? Jangan dong, nanti kan ada yang perlu kita bicarakan lagi gitu. Barangkali jenengan kan mau pesan kopi itu gitu. Nanti dibungkus ya ini ya. Dikemas. Yang jenengan kan habis dari Yunani ya harusnya beli, masa cuman minta dikasih ya. Iya, nanti saya beli, tenang aja. Oke. 1 dus ya. Oke, mantap. Oh ya, tim, siapkan kopi Together 1 bungkus. Oke, 1 dus, Mas. mohon maaf, ini sudah ya, tak tutup ya. Oh iya, silakan. Silakan. Oke, teman-teman, itu untuk pembahasan di episode kedua. Jadi ternyata mungkin teman-teman yang menyaksikan di episode kedua ini bertanya-tanya, kenapa kita Sakura Family ini mengangkat topik ini padahal tidak ada korelasinya di ilmu kejiwaan. Tapi ini menjadi dasar kita tim-tim daripada Ngobras itu bisa
menerapkan etika ketika membuat konten, ketika kita berekspresi, ketika tim konten kreator dari tim Sakura Family ini bisa jauh mempertimbangkan etika tersebut, sehingga konten itu tidak hanya menampilkan kebenaran itu dan sebagainya, tapi ada keindahannya gitu ya, dan betul kebaikan. sekali. Oke, teman-teman, itu untuk episode kedua ini. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan video ini sampai di menit ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel Sakura Family. Like, subscribe, dan sharekan ke teman-teman yang lain agar yang sederhana ini bisa bermanfaat. Subscribe gratis loh. Gratis ternyata Om Tohan. Iya, gratis. Oke lah. Oke, seperti itu. Ada quotes dari saya. Jangan berhenti bernafas agar bisa terus bermanfaat. Oke, terima kasih dari saya, Mas Ocil di Sakura Podcast. Sampai jumpa lagi di kesempatan